Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan 3 ya. Ini sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama ya. Baca Al-Fatihah bagi yang muslim, yang non muslim sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum kita mulai, jadi ada sedikit ya yang ingin Bapak sampaikan, yaitu bahwa dari hasil penelitian diketahui bahwa orang yang sukses itu ternyata bukan orang yang cerdas pengetahuannya saja. Tapi orang yang sukses itu justru ya kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan kepribadian. Seperti apa itu? Ya rajin, bisa bekerja sama, berbicara sopan, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Karena itu kamu harus memiliki kecerdasan itu. Belajarlah disiplin, selalu bantu orang tua, jangan malas dan lain sebagainya. Dan juga sebelum kita mulai, marilah kita mendoakan semoga orang tua kita selalu sehat, diberikan rezeki, pesan Bapak selalu berbakti kepada orang tua. Senangkan orang tua kamu ya. Mari itu ya yang ingin Bapak sampaikan. Oke, kita mulai pelajaran kita ya. Selamat belajar ya. Melanjutkan ya pertemuan kita, yaitu pertemuan yang ketiga ya, pertemuan 3. Jadi diharapkan kamu nanti ya setelah belajar memahami cara menyusun algoritma ya. Terus kamu juga terampil bagaimana membuat atau menyusun algoritma percabangannya. Oke, materinya ya. Sebelumnya pada modul pertemuan 2 kamu sudah diperkenalkan tentang algoritma percabangan itu apa ya. Intinya bahwa ya, algoritma percabangan itu terjadi karena alur, kan algoritma apa sih? Algoritma kan alur penyelesaian masalah. Jadi percabangan itu bisa terjadi karena penyelesaian masalahnya ini mengharuskan adanya keputusan ya atau tidak. Sehingga akan terjadi percabangan. Nah, itu percabangan ya atau tidak tadi ya. Supaya lebih jelas kita lihat di sini. Contohnya misalnya di sini. Di sini masalahnya kita beri judul water level control ya. Water ini air, level ini ukuran ya, kontrol. Jadi untuk melihat, untuk mengontrol ketinggian air ya. Jadi pompa air akan hidup, akan on jika penampung air kosong, dan akan off jika penampung air penuh. Jadi ini otomatis ya, kalau kosong penampung airnya, nanti mesinnya akan hidup untuk mengisi mesin air. Dan mesin airnya pompa airnya akan mati sendiri kalau sudah penuh. Kira-kira begitu ya. Nah, buatlah algoritma masalah tersebut. Jadi perhatikan nih, sekali lagi Bapak ulang ya. Bahwa algoritma itu harus didasarkan pada masalah. Jadi kalau nggak ada masalah, maka tidak akan ada algoritma. Kalau tidak ada masalah, maka tidak akan ada program. Ya, jadi masalah itu menjadi utama ya. Gitu ya. Jadi selalu ada masalah dulu ya. Baru kita bisa membuat penyelesaian masalah itu. Mana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah kalau tidak ada masalahnya. Ya, demikian ya. Nah, dari masalah ini, maka kita bikin algoritmanya. Bapak akan menerangkan ya. Ini adalah simbol untuk mulai ya. Nah, mulai. Ini adalah simbol untuk mengambil data atau output ya. Jadi seperti ini data atau output. Silakan pelajari di pertemuan 2 ya. Simbol-simbol pada flowchart ya, pada algoritma flowchart ya. Jadi baca level air pada penampung. Nah, di sini akan ada pertanyaan. Pertanyaan inilah yang mengakibatkan percabangan. Apakah penampung penuh? Nah, ada percabangan. Berarti jawabannya kan 2 kan? Bisa tidak, bisa ya. Ketika itulah akan bercabang. Jadi ini namanya decision ya. Nah, adanya keputusannya atau tidak, ini akan mengakibatkan terjadinya percabangan gitu ya. Kalau penampungnya penuh, kalau tidak penuh, maka nyalakan pompa. Pompa akan hidup. Tapi kalau iya penuh, maka matikan pompa. Selesai. Nah, ini namanya disebut dengan algoritma dari masalah ini ya. Gitu ya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jelas. Nah, kamu diminta untuk bisa membuat seperti ini nih, ya. Jadi di sini tujuannya ya, memahami cara menyusun algoritma, terampil menyusun algoritma. Jadi kalau kamu dikasih masalah seperti ini,
maka kamu diharuskan ya bisa membuat tabelnya seperti itu, membuat algoritma seperti ini ya. Kita akan coba lagi. Tentunya kamu bisa kalau kamu latihan. Sekarang kita coba lagi ya. Oh ya, saya bahas lagi di sini, ada tulisan sini. Jadi ini simbol decision namanya ya. Nah, ini simbol ini ya, simbol ini ya. Percabangan tanda dengan simbol seperti ini, maka keluar percabangan yang disebut dengan decision atau keputusan. Nah, setiap percabangan atau decision ini pasti ada persyaratan. Jadi di sini persyaratannya apa sih? Persyaratannya ini, apakah penampung penuh, penampung air penuh? Nah, persyaratannya berarti itu ya. Kalau terpenuhi berarti ya, kalau tidak terpenuhi berarti tidak. Seperti itu ya. Nah. Dan setiap mesin pasti ada persyaratan. Pada contoh di atas persyaratannya adalah menampung air penuh. Jawabannya nih ya atau tidak nih ya. Sekarang kita akan mencoba ini yang barusan ini adalah disebut dengan percabangan tunggal ya, karena dia cuma sekali aja bercabangnya ya, nggak banyak cabangnya. Tapi kondisi seperti ini jarang terjadi ya. Biasanya kalau mesin otomatis itu bercabangannya lebih daripada satu ya. Untuk dasar seperti inilah ya, seperti dasar. Nah, pada kenyataannya nanti ya percabangan tunggal itu jarang digunakan ya, karena umumnya ini keputusan memerlukan beberapa syarat sehingga terjadi banyak percabangan. Nah, ketika banyak percabangan itu disebut dengan percabangan bersarang ya. Artinya di dalam percabangan ada percabangan lain gitu. Kita langsung contohkan aja ya. Misalnya di sini ada sebuah masalah yang kita beri judul akses ikut ujian ya. Sebuah aplikasi tes online dapat diakses jika peserta ujian mengisi username, password benar dan mengisi kode ujian dengan benar. Ini syaratnya ya. Nah, terus keterangannya ya. Jika username tidak terdaftar, maka tampilkan keterangan username tidak terdaftar. Jika password tidak benar, maka ditampilkan password salah. Jika kode ujian salah, maka ditampilkan kode ujian salah. Jika username terdaftar, username benar, kode ujian benar, maka tampilkan ujian siap dilaksanakan. Ini adalah masalah yang ingin dicapai ya. Nah, kamu diminta untuk membuat algoritmanya ceritanya ya. Algoritma untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kita harus melihat dulu dari banyak ini ya. Ada beberapa hal yang menjadi syarat di sini ya. Tadi kan ada syarat ya. Setiap kita ada percabangan pasti kita mesti perhatikan syaratnya ya. Nah, ini syaratnya di sini itu ada 3 sebetulnya ya. Username ada pada daftar peserta, password sesuai dengan username, dan kode ujian diinput benar. Gampangnya kalau kita gambar nanti akan ada 3, 1, 2, 3 ya. Ada 3 apa ini? 3 decision ya. Karena di sini ada 3 syarat. Sehingga algoritmanya kira-kira seperti ini. Mulai pertama input ya. Ini input, ini seperti ini input dan output ya. Nah, baca username, password dan kode masuk ya, yang diinput oleh user berarti ya. Nah, setelah itu di sini langsung ada pertanyaan atau decision. Pertama, apakah username terdaftar? Jika ya, nah langsung ada lagi apakah password benar? Ini namanya bersarang. Dalam if, di dalam syarat, di dalam decision ada decision lain ya. Kalau tidak terdaftar, maka di sini username tidak terdaftar. Lihat ini ya. Ini adalah output. Kalau ini adalah input. Memang lambang input dan output itu sama ya, sama-sama jajar genjang ya, seperti ini. Jadi kalau seperti ini lambang apa ini? Lambang decision ya, gitu ya. Nah, selanjutnya dalam sini ada lagi, apakah password benar? Kalau iya, apakah kode ujian benar? Kalau iya, ujian dilaksanakan. Buka akses ujian, setelah itu selesai. Kalau yang ini tidak, maka password salah. Terus tutup akses ujian, berarti dia nggak bisa ujian ya. Kalau di sini kodenya ujian benar atau salah? Tidak, ujian salah. Terus, nah seperti itu ya. Ini disebut dengan ya, percabangan bersarang, di mana ada beberapa syarat ya. Nah seperti itu. Nah itulah algoritma itu seperti itu ya. Jadi orang dengan melihat gambar ini, orang bisa paham bagaimana sistem kerja atau alur berpikir, alur penyelesaian dari sebuah masalah. Ya, intinya itu ya, algoritma itu seperti itu ya.
Ini algoritma ini baru ya. Nanti kamu akan membuat bahasa program sesuai dengan algoritma ini. Jadi kalau kamu mau pinter dalam membuat bahasa program, kamu harus memahami dulu bagaimana pola pikir penyelesaian masalah sebuah software. Dalam hal ini biasanya dibuatlah algoritmanya. Seperti itu ya. Baik. Nah, tugas kamu itu nanti silahkan dicatat ini ya. Yang penting-penting kamu catat. Kalau semuanya penting ya kamu catat semua ya di buku catatan ya. Nah, tugasnya sekarang nanti kamu lihat di sini, ini diisi diskusi ya nanti ya. Dan ini nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini bisa kamu kerjakan di buku catatan kamu, nanti akan dikumpulkan atau akan Bapak nilai di buku catatan kerjainnya ya. Demikian mungkin dari saya ya video tutorial ini berkaitan dengan pemrograman dasar di pertemuan 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.